Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati. Jadi makanan yang halal itu juga disertai dengan syarat harus yang thayyib. Jadi thayyib itu baik, lumrah ya. Kalau nggak lumrah itu berarti nggak mengikuti asas ini bahwa baik, halal itu harus yang baik, yang thayyib. Nah ini makanan yang halal dan juga ketaatan kita ini yang jadi alasan. Apa yang menyebabkan kita kok manut, kita tidak makan yang haram? Kenapa kok kita makan yang halal? Nah ternyata itu karena bentuk ketaatan, bentuk ketaatan kita ya. Jadi kita itu sikoh untuk memakan yang halal dan thayyib itu karena bentuk penghambaan kita kepada Allah. Kalau kita tidak menyembah Allah, kalau kita tidak yakin Allah itu sebagai satu-satunya zat yang mengatur kehidupan kita, maka kita akan nerak semua. Mana yang halal ya dimakan, yang haram ya dimakan, yang thayyib dimakan, yang nggak thayyib ya dimakan. Jadi harusnya itu label di Indonesia itu bukan kok label halal, tapi apa? Labelnya harusnya label haram. Yang haram berarti nggak dimakan. Kayak sekarang ini kan semua kalau makanan itu harus mendapatkan label halal. Yang belum dapat label halal sudah juga mulai beroperasi dibolehkan. Contoh es krim mixu lah, itu 1 tahun baru keluar sertifikat halalnya. Lah setahun kemarin berapa muslim yang sudah membeli? Karena di situ ada gelatinnya, gelatin dicurigai ada gelatin babi. Lah apakah kita harus curiga? Iya, karena apa? Kita itu harus berhati-hati dengan semua yang masuk ke kerongkongan kita, masuk ke perut kita, karena makanan yang haram itu akan membuat doa-doa kita itu tertolak. Maka seorang muslim itu harus berhati-hati dengan apa yang masuk ke dalam kerongkongannya dan masuk ke dalam perutnya. Maka harusnya memang negara di sini berperan untuk melindungi warganya, untuk melindungi rakyatnya. Harus ada perlindungan kepada muslimin karena kita tuh terbesar, jumlah kita tuh hampir 85%. Bayangkan dari 250 juta, berarti kita itu menguasai hampir 200 jutanya tuh orang muslim. Kok bisa-bisanya makanan halal dan haram tuh bercampur di dalam masyarakat? Lah ini berarti kan mereka yang tidak paham itu akan wis oleh buka pro ya wis berarti oleh dipangan. Berarti kan ya wis halal. Nah kayak sekarang tuh di Malang itu kuliner babi itu menjamur banyak. Kuliner babi, terus kemudian bakso goreng itu ya, bakso goreng itu dia jual sapi juga jual babi. Lah wajahnya sama. Lah berarti kan dia tercampur. Maka ini nggak ada pengawasan dari negara kuliner-kuliner yang seperti itu. Terus yang babi berarti harus nggak boleh dijual sini karena ini adalah wilayah-wilayah umum yang tidak hanya orang non muslim untuk yang di situ, tapi juga orang muslim beli di situ. Lah ini nggak ada perlindungan kepada kita. Maka kita yang memang harus pinter-pinter dan harus benar-benar didorong oleh landasan ketaatan kita, bahwa ada rasa takut di dalam hati kita. Kalau sampai ada makanan yang haram masuk ke dalam diri saya, bagaimana dengan doa-doa saya, bagaimana dengan hajat-hajat saya, bagaimana dengan ibadah-ibadah saya. Lah, kalau muncul ketakutan seperti ini, maka orang akan berhati-hati. Karena apa? Dia akan mempertaruhkan hidupnya di dunia dan nanti di akhirat. Kaitannya itu tadi. Maka seperti kalau sebutkan di pekan kemarin nih, soal syahadat. Syahadat itu serupa dengan benih yang kita tanam di dalam hati kita. Kemudian dia akan tumbuh menjadi batang. Batangnya itu apa? Batangnya itu adalah ketaatan kita, amal soleh. Maka benih yang ditanam di dalam hati tapi tidak menumbuhkan batang ketaatan harus dipertanyakan. Benihnya itu gapuk nopo mboten. Jadi kalau misalnya Bukati misalnya ya, nanam padi, Bukati akan memilih jenis bibit jenis unggul. Karena apa? Minol gawe ini kalau harus nandur malih, dipilih yang baik. Begitu juga dengan kita. Syahadat kita yang kita tanam di dalam hati kita itu harus memunculkan batang ketaatan. Maka dia nanti akan tumbuh dengan daun yang rindang, dengan buah yang ranum. Kalau kita nanam benih duren, tukulin apa buahnya nanti? Duren.
gitu, mboten nonton ceritane nandur lombok dadi duren nggih. Apa nandur manggis kayak dadi mangke tukule pelem mboten nggih. Lah itu. Maka kalau sampai ada buah yang salah dari syahadat yang sama itu tadi, ojo nyalahne wong liya, ojo nyalahno lingkungan. Ancen nek urip nang balong ki angel lek kon taat piye iki wetenge. Ndak nang balong, ndak nang jalan, ndak dimanapun. Itu berawal dari bibit yang ada di dalam hati kita. Kalau hatinya itu siap menampung bibit syahadat itu tadi, maka dia akan tumbuh dalam batang keimanan yang kokoh. Nanti akan menghasilkan buah berupa akhlak yang baik dan juga keimanan. Maka jangan menyalahkan buah yang muncul kok nggak berbuah, tapi tanyakan bagaimana dengan hati kita, sudahkah menjadi tempat yang subur untuk benih tadi. Hati yang salim itu akan menjadi media yang subur untuk bibit kita. Dan hati yang marit itu sakit, dan apalagi mayit itu mati, maka tidak akan bisa menumbuhkan bibit itu sampai pada pohon atau batang ketaatan. Maka kalau ada yang misalnya dari keluarga kita atau mungkin diri kita sendiri yang melihat kok masih tidak ada rasa takut kita untuk meninggalkan apa yang Allah perintahkan, dan tidak ada belum muncul rasa ketakutan untuk kita itu meninggalkan apa yang Allah larang, maka pertanyakan di media bagaimana syahadat kita itu tumbuh, di hati yang seperti apa syahadat itu bercokol di dalam hati kita. Jangan menyalahkan lingkungan, jangan menyalahkan marai bujuku duduk Felixio, atau misalnya marai bujuku duduk Ustadz, dan siapapun itu dimulai dari hati kita masing-masing. Maka kita bertanya lah, minta fatwa pada hati kita masing-masing. Apakah hati kita itu sudah menjadi media tumbuh yang subur untuk syahadat kita atau belum? Nah, jadi makanya ketika pohon tadi itu tumbuh menjadi suatu batang yang besar, yang kokoh, kemudian menghasilkan buah-buah yang ranum, maka akan memunculkan seperti yang disebut dalam Al-Quran juga ajabanil mukmin. Ketika dia ditimpa dengan kesusahan, dia bersabar, dan ketika dia ditimpa kesulitan, dia akan bersyukur. Maka kesabaran inilah buah dari benih syahadat kita tadi. Seorang mukmin pasti dia akan sabar, seorang mukmin dia akan syukur. Kalau tidak muncul buah itu, pertanyakan lagi medianya. Jangan menyalahkan apa yang ada di luar pohon kita, tapi tanyakan di media apa dia tumbuh benih tadi. Nah, kalau gini kan enak nggih Bu, maksudnya tidak akan membuat kita itu gampang untuk meremehkan orang lain. Tidak akan itu membuat kita juga merasa ujub atau lebih dari orang lain, dan juga tidak akan menimbulkan hasad ketika kita banyak melihat orang lain. Misalnya hari ini ya, sosmed itu begitu gencar, misalnya TikTok atau mungkin di Instagram atau di story WA, gaya hidup orang-orang yang lain. Nah, ini kadang-kadang memunculkan hasad, ya wong iku andi-andi lunga kadek mikir sangu misalnya. Ya wong iku bendino namanya jo makane lho sing diposting iki lho koyo ngono akeh misalnya. Padahal wae diposting tok, wae kan diposting wis sambel paling ini. Jadi makanya jadi kadang-kadang kita itu enggak tahu kan apa yang dibalik postingan itu, tapi kita terlanjur ada hasad. Lah makanya kan ada apa ya, saya lupa jadi kalau memang kamu tidak sanggup untuk menanggalkan hasadmu, maka tundukkanlah pandanganmu. Tundukkan pandangan berarti yo gak usah bukai story-ne wong liya, gak usah bukai IG-ne sapa wae, gak usah buka sosmed. Kalau memang kita tidak sanggup untuk menjaga hati kita dari hasad, tundukkan pandangan. Terus diku ae, gak usah buka iseng yang lain-lain. Biar kita apa? Biar kita bisa menata hati kita dulu, agar hati kita ini bisa menjadi media yang subur untuk syahadat kita. Jadi ini ya kadang-kadang ketemu misalnya ada yang misalnya mengeluh, wis tak jak lho Mbak, ngaji wis tak jak sik gurung gelem jarene aku lho wis katam Al-Qur'an, aku lho wis bolak-balik wis lancar maca Al-Qur'an misalnya kayak gitu ya. Lah Allah tuh tidak meminta ya lancar, iya, karena Al-Qur'an ini adalah petunjuk kita, maka kita harus menjadikan Al-Qur'an ini pedoman, maka harus kita baca dengan tartil. Karena seperti kalau sebutkan kemarin ya, membaca Qur'annya itu sunnah, tapi membacanya dengan benar sesuai hukum tajwid itu menjadi wajib. Maka kalau kita membaca, kita tidak boleh salah-salah. Misalnya
alas yang penting lah aku wis ngerti iki hurufnya apa, harokate wis ngerti, panjang pendeknya terabas. Jadi kalau misalnya itu lah jadi lagu jajal sapa sing gelem ngrungokne lagu kayak misalnya panjang pendeknya mboten karo-karoan mboten dadi. Nah, lah tapi ternyata kenapa kalau kita tuh lihat lagu yang sumbang itu peka, tapi ketika lihat orang ngaji itu panjang pendeknya diterak kok kita ndak peka. Jano sebenarnya iso hurufnya ngerti hurufnya. Lah ini kadang-kadang konangan ketika darusan nanti ini jadi konangan mana yang sumbang, mana yang sudah berusaha untuk memerdukan bacaannya. Jadi bukan kok ini juga bukan menjadi alasan mana aku tak melok tahsin bensu anu wayah aku darusan wayahku ngaji penak dhewe ndak apa-apa, tapi tidak dengan diiringi itu untuk menjadi ujub kita. Misalnya delok aku sing ngaji kabeh meneng iki soalnya ngempot gak enak suaranya saya. Padahal itu memunculkan ujub. Jadi makanya hati ini Masya Allah nih harus kita tuh berhati-hati sungguh-sungguh karena disitulah tempat tumbuh syahadat kita. Kalau itu nanti tidak ada unsur hara yang cukup, jadi dia kalau kolbun yang marit itu juga tidak akan sempurna. Syahadat kita tumbuh menjadi pohon yang akan berbuah kesabaran dan kesyukuran. Maka jangan kita tuh gampang olok ke anak ya, misalnya anaknya sudah dewasa, kan itu gak nulis syukur, anu bapak ibu lu susah dan lah jangan-jangan kita lupa memberikan media yang subur untuk anak-anak kita di hatinya. Jangan-jangan kita lupa untuk membuat anak-anak kita itu aware dengan hatinya atau peduli dengan hatinya. Lah jangan ambil hasil akhirnya. Sabar dan syukur itu buahnya. Lihat dulu benihnya di dalam, lihat dulu tanah di sekitar dia tumbuh itu seperti apa. Maka ini tuh Masya Allah yang muhasabah yang luar biasa untuk kita, untuk saya ya. Jadi semoga menjadi jariah bagi kedua orang tua saya. Mungkin dulu ada apa dalam mengenalkan soal media tumbuh hati itu yang ini baru saya pelajari ketika di usia sudah menjelang senja. Ya kalau usia saya ini kan 45 tahun itu sudah apa ya wis meh mentah ya, mentah tapi rotok-rotok pun mboten mentah banget. Jadi terus jadi memang ini ya yang diajarkan. Jadi teruslah merasa mentah, jangan merasa mateng, karena buah itu kalau habis mateng nopo busuk. Kebanyakan dari kita tuh merasa mencukupkan, aku luwes ngerti, aku mbene tahu ngaji, aku yo mbene tahu neng pesantren, aku ya wis katam bolak-balik. Ini akhirnya membuat kita tidak mau belajar lagi. Padahal kalau kita itu mau bermuhasabah ya, berapa ilmu Allah yang nempel di otak kita. Karena sifatnya manusia itu ya dapat ilmu lupa. Ini sifat manusia pasti. Jadi nyantolon itu, makanya Allah sebutkan apa? Tidak akan ilmu manusia itu seperti hanya air yang menempel di telunjuk. Aslinya karena apa? Karena Allah karuniakan sifat lupa di dalam manusia. Sekarang ya kayak yo apa? Saya juga gitu. Kayak yo ngerti uyuhan ini. Tekan mama, Bu mau ditanya bapak, mau diajak apa Bu ngaji mau? Apa ya Pak, mau itu tanduran loh, pohon-pohonnya apa ya? Itu karena apa? Karena ada sifat lupa yang dikaruniakan kepada manusia. Jadi disyukuri mawon karena apa? Ya itulah bentuk Allah membuat kita itu agar terus rutin datang di dalam majelis ilmu. Karena di dalam majelis ilmu itu akan ngecas, memunculkan lagi, memurojaah lagi. Maka saya posting kemarin ya, ilmu itu menjadi lekat dengan di murojaah. Dan kita hadir ini adalah untuk memurojaah Al-Quran ini ya Bu. Nanti kalau jenengan terus akan membalik-balik dalam tadaburnya, itu akan ada pengulangan terus-menerus. Jadi ketika nanti disebutkan sifat orang-orang Yahudi, ada nanti terus di belakang disebutkan misalnya soalnya makanan yang halal dan thayyib, ada nanti di Al-Maidah, di Al-An'am ada lagi ya. Maka Al-Quran pun adalah murojaah, pengulangan terus-menerus. Agar apa? Agar setiap hamba, setiap muslim itu tidak lupa dengan apa yang harusnya menjadi kewajibannya dan apa yang harusnya menjadi larangannya. Maka kita itu nanti akan bertemu dengan hal yang sama, mungkin berulang-ulang dan mancep dibelani diulang-ulangi ngoten nek kata sing luput nggih napa malih mboten diulang-ulang. Maka di sini juga disebutkan ya bahwa kita itu dalam rezeki, makanlah dari rezeki yang baik dan kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah jika kamu hanya menyembah kepada Allah. Maka syukur kita itu adalah bentuk
penghambaan kita. Jadi ketika kita itu menganggap Allah itu sebagai satu-satunya Rabb, maka kita harus mensyukuri itu. Syukur kita dengan ketaatan. Jadi kalau tadi ya disebutkan tentang misalnya makanannya halal itu, kita itu sebenarnya banyak kelonggaran. Jadi ada 2 jenis bangkai yang Allah halalkan, misalnya kayak ikan dan belalang. Nanti ada penjelasannya nanti di Al-Maidah bahwa semua yang dari laut itu halal. Dan juga belalang itu meskipun bangkai itu boleh dimakan. Jadi kalau kita melewati Wonogiri nih banyak yang jual keripik belalang nih, tapi kalau nggak betul doyan. Rasanya kayak piye rasanya. Ya, maka itu boleh, memang bangkai itu boleh dimakan kalau dia ikan dan belalang. Kemudian 2 darah yang dihalalkan itu juga ada hati dan limpa. Jadi boleh dimakan hati dan limpa meskipun itu adalah ada darah di situ. Jadi memang ini kan syariat. Jadi apa ya Mbak kok menghalalkan? Enggak, itu memang syariatnya membolehkan 2 jenis darah yang dihalalkan itu adalah hati dan limpa. Maka kita itu kenapa kok jenengan semua di sini misalnya kok begitu mau menghindari yang haram? Itu kan iya Mbak, lawang nang Qur'ane gitu. Apa malih deh? Kenapa kok? Kan nggak tahu jenengan misalnya di rumah misalnya ben sedep nasi gorengnya misalnya dikasih campuran pigi, yang dikasih campuran B2 apa itu kan nggak tahu. Nah kenapa kok jenengan itu benar-benar menjaga? Karena yang haram itu pasti akan merusak tubuh kita. Nah, itu karena Bu Kusran sudah kenal dengan Allah. Gitu. Sekarang gini, kalau misalnya Bu Kusran tahunya itu dari Al-Quran. Al-Quran datangnya dari Allah. Lah kalau belum yang kenal dengan yang namanya Allah, belum kenal dalam Al-Quran, maka dia pripun? Maka dia akan cenderung untuk mencampur-campurkan, nggak peduli dengan yang haram, nggak peduli dengan haram. Apakah itu sudah pasti halal atau belum, nggak peduli. Karena apa? Karena belum kenal itu wow. Nah makanya contoh yang paling kalau soal makanan, contoh dalam perbuatan yang lain. Kalau Jumat itu di jalanan masih banyak mboten laki-laki yang berkeliaran. Ini kok kira kita apa semua non muslim yang berkeliaran itu? Muslim. Nah, kenapa mereka tidak Jumatan? Padahal bagi laki-laki ada syariat kewajiban untuk Jumatan. Kenapa? Nek misalnya ditakoni lah nyapa lho Pak kok gak Jumatan? Lah setorane Mbak, iki kok sedina aku kudu setor 300. Engko lah aku tak tinggal Jumatan kaya rame-ramene engko piye? Saya dijawab gitu ya. Padahal Jumatan itu paling lama butuh waktu cuma berapa? 1 jam gitu. Setengah 12 sampai setengah 1 misalnya, itu paling lama. Lah, apakah dijamin ketika jam yang dia tinggalkan itu dia pasti dapat setorannya? Kan ada jaminan. Tapi dia yang pasti dia sudah meninggalkan syariat itu. Nah, kenapa kok dia meninggalkan Jumatan itu? Nah, karena dia nggak yakin, belum ada keyakinan di dalam hatinya bahwa Allah akan memberinya rezeki. Meskipun itu dia tinggalkan ketika untuk Jumatan 1 jam. Lah keyakinan ini loh yang belum terinstal di dalam syahadat kebanyakan muslim hari ini. Bu Kusran tadi ngendikan gitu karena sudah terinstal keimanan di dalam hati beliau bahwa yakin kalau aku meninggalkan yang haram maka Allah akan menjaga saya dari api neraka. Ada keyakinan seperti ini. Lah ini kan belum terinstal rata di dalam masyarakat kita. Sama juga kerudung. Apakah semua muslimin sak balong ini semua pakai kerudung? Belum. Lah kenapa? Ya itu tadi karena belum ada keyakinan bahwa kerudung ini syariat. Ngetokne rambut kudungan iku lek wayah yasinan, nek wayah pengajian yang masjid, lek wayah becek saniki alhamdulillah nggih usume pun usum kudungan. Nek riyen kan dereng ketek usum nggih perkara kudung. Saniki alhamdulillah meskipun kesehariannya belum pakai kerudung, lek becek lak kudungan. Saniki pun wonten nggih. Pun kalau pakai bajunya itu belum yang kerudung itu sekarang sudah tidak ngetren. Nah ini karena trennya alhamdulillah trennya sedang tren baik pakai kerudung. Nah tapi kan itu tidak dilandasi dari keyakinan. Maka di
Di sini makanya disebutkan Allah, jika kamu hanya menyembah kepadanya, maka harus semua itu dilandasi oleh keyakinan karena Allah, karena syariatnya seperti itu. Laki-laki wajib untuk Jumatan karena syariatnya seperti itu. Perempuan wajib untuk menutup aurat karena syariatnya seperti itu. Maka yakin bahwa ada maslahat di dalam syariat. Pasti ada maslahat. Pasti maslahat di dalam syariat. Dan pasti ada kefasatan, ada mafsadat di dalam kemungkaran. Nah, ini harus terintal kuat di dalam diri kita. Jangan apa iyo engko ke ora, padahal tidak ada di dalam Al-Qur'an jelas hudalinas dan la raibafi, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka kita yang di sini ini terus memurajaah, mengulang-ulang penjelasan Al-Qur'an adalah untuk apa? Untuk menancapkan keyakinan itu kuat-kuat di dalam diri kita, menginstal kuat-kuat itu di dalam hati kita. Nah, kemudian di ayat 173 tentang diharamkannya bangkai, diharamkannya darah dan semua yang disembelih tidak atas nama Allah, ini yang mau saya bahas di titik ini ya. Jadi bangkai itu apa? Atau disebut bangkai itu adalah hewan yang tidak disembelih menurut syariat. Nah, tapi di selanjutnya ini disebutkan, tapi barang siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Jadi ada unsur darurat, ada unsur kedaruratan di sini. Tapi syaratnya darurat itu dua, tidak dalam kemaksiatan dan tidak menikmati. Contoh ya Bu, pernah dulu ada kecelakaan pesawat ya. Kecelakaan pesawat itu hampir separuh meninggal. Dari pesawat itu orang 150 tuh hampir separuhnya meninggal, menjadi jasad ya di situ. Pesawat itu tidak ditemukan sampai berminggu-minggu, sampai stok makanan di dalam pesawat itu sudah habis. Maka apa yang dilakukan waktu itu? Bangkainya sesama manusia itu akhirnya dimakan, terus mereka mempertahankan hidup. Nah, ternyata itu dibolehkan ya, itu di sini. Barang siapa yang terpaksa memakannya. Jadi syaratnya terpaksa itu apa? Tidak dalam kemaksiatan dan tidak menikmatinya. Tidak menikmati, jadi dia makan itu dengan terpaksa, bukan dengan menikmati. Bukan kok bangkainya itu tak sate, benak kayak kecap, ben sedep, mboten. Tidak ada unsur menikmati di dalamnya. Maka itu diperbolehkan sampai kedaruratan itu hilang, misalnya bala bantuan datang, akhirnya dia bisa makan yang normal, itu boleh. Maka itu diperbolehkan dalam kondisi darurat. Syaratnya dua, tidak dalam kemaksiatan dan tidak ada unsur menikmati di dalamnya. Jadi kayak tadi itu kan dia terpaksa makan untuk apa? Untuk menyambung hidupnya. Mempertahankan hidup itu juga wajib. Jadi tidak boleh orang itu wis jono tak mati ae. Dene kok mati, enggak boleh. Kita harus mempertahankan jiwa ini dengan sekuat-kuatnya. Maka kalau ada yang menyerang, kita boleh melawan. Karena apa? Dalam rangka kita mempertahankan diri, menjaga jiwa kita. Enggak kok, ya seperti nanas, enggak apa-apa. Kita harus mempertahankan jiwa ini, sekuat tenaga kita. Maka kebolehan memakan itu bukan berarti menghalalkannya, dan juga tidak ada unsur membuatnya menjadi berselera. Jadi tidak boleh kita memakannya kalau dalam kondisi seperti itu, misalnya dalam kondisi perang atau mungkin dalam kondisi tadi bencana musibah, itu ada kebolehan, tapi bukan berarti menghalalkan. Tetap bangkai itu haram, tapi itu tadi ada penjelasannya jika terpaksa dan tidak melampaui batas. Jadi cukup sampai untuk menyambung hidup, nggak kok sampai gelegean, mboten nggih, sampai kuarter mboten. Misalnya adanya waktu itu khamr, nggak ada minuman yang lain ketika di pesawat itu, adanya cuma wine. Boleh seteguk untuk menghilangkan dahaga. Mboten kok sampai mumpungnya nek wine, mumpungnya nek anggur, tak katek-katek mboten. Jadi tidak ada dua unsur itu, tidak ada unsur sampai dengan berlebihan dan tidak ada unsur menikmati serta dalam kemaksiatan. Nah, kemudian di 174 sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga yang murah ya, qalilan, ini tadi dibaca oleh Mbak Kar ya. Ini maka mereka serupa dengan memenelan api neraka ke dalam perutnya, yaitu makanan yang dimakan berasal dari hasil menjual ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah. Nah, dulu orang-orang Yahudi itu menjual petunjuk dengan
kesesatan. Jadi petunjuk itu dijual untuk mendapatkan kesesatan. Ampunan itu dijual untuk mendapatkan azab. Contohnya apa? Orang Yahudi itu dulu tuh sudah paham, jadi di dalam kitabnya itu ada nabi terakhir itu seperti apa, datang dari Bania apa, ada. Tapi mereka menyembunyikan. Untuk apa? Karena mereka takut pada saat itu orang-orang Yahudi itu adalah klan terbaik dan dipercaya dalam segala hal, dalam muamalah, dalam apa. Nah, mereka takut kehilangan dunianya kalau mereka menunjukkan yang benar sesuai kitabnya itu tentang siapa nabi terakhir. Itu dulu konteksnya ya. Kalau kita kontekskan dalam hari ini, masih adakah orang yang menjual petunjuk itu dengan untuk mendapatkan kesesatan? Jadi dia menjual petunjuk dari Allah itu untuk membeli kesesatan, untuk mendapatkan kesesatan. Kalau dipikir-pikir kan tidak mungkin. Oh, jika petunjuk kok dijual untuk mendapatkan kesesatan. Ternyata hari ini masih banyak contoh yang paling sering kita hadapi, kita jadi sebagai wanita ya, feminisme. Jadi hari ini banyak paham-paham yang dijual seolah-olah perempuan atau wanita itu berguna ketika dia punya dia berdaya secara ekonomi. Makanya banyak muncul program pemberdayaan wanita hari ini. Diberdayakannya perempuan itu adalah untuk mencari materi, mencari uang. Padahal petunjuknya bagaimana? Petunjuk syariat bagaimana untuk seorang wanita? Wanita itu adalah ummu warubatul bait, madrasatul ula wal aula untuk anak-anaknya. Maka harusnya program pemberdayaan wanita itu adalah menjadikan mereka satu, paham fungsi dan perannya sebagai seorang ibu untuk mendidik generasi menjadi generasi yang soleha. Bukan kok menyuruh mereka bakulan tempe, bakulan keripik, bakulan apa sing kok anak diri. Ini justru tidak memberdayakan mereka. Kalau itu kita berangkatnya dari petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk syariat. Maka hari ini tuh ramai membelokkan ya membelokkan ini seolah-olah perempuan itu dianggap berdaya ketika dia punya ketahanan ekonomi. Bojone mati gak popo, sik panggah jaya, duwe isi akeh. Bojone mati gak popo, dek lho sik oleh pensiunan gede lah. Ini hal-hal yang dibikin jamak di dalam masyarakat, dibikin seolah-olah ini yang benar. Dan ini kesesatan karena mau membalikkan petunjuk. Petunjuk kan tidak seperti itu seorang wanita. Seorang wanita itu dia harus nomor satu itu adalah mengurus rumah tangganya dan mengurus anak-anaknya. Terus apakah nggak boleh mbak perempuan bekerja? Boleh, setelah kewajibannya selesai. Jadi dia bisa benar-benar mengatur waktunya. Nggak kok dari pagi sampai malam dia kerja, anaknya dititipkan ke misalnya ke tetangga atau mungkin kepada penitipan anak atau mungkin dititip mbae ngoten nggih. Nah, ini yang hari ini kita sedang menghadapi, ini nyata ya di dalam kehidupan keseharian. Jajal iki jujur, jenengan nek misale dadah mantu milih pundi? Sijine ayu, nyambut gawe mak PNS, bayarannya gede, kayak terus pinter bakulan, sing nomor 2 yo ayu, tapi mboten bekerja, cuma di rumah ngandalnya gajine bojone ya. Jujur loh nggih mboten lakon-lakon ngapusi. Nek dengan dadi mak moro tuwa, anake nek meloro niki milih sing pundi jujur loh ya. Ngapusi. Setelah paham ya. Kalau tahu yang paham ya terus terang loh juga. Karena dulu belum paham kok. Makanya nek duwe mantu mboten nyambut gawe jadi catu ngoten nggih. Karena apa? Dia sedang memberdayakan dirinya. Sedang apa? Gawean ngopeni omah dan mendidik generasi itu butuh intelijensia yang luar biasa. Jajal, lek misalnya ibu gak pinter, musuh saat niki pelajarannya lari-lari. Bu, ibu, kapan tuh saya ditanya Aiman ya. Dia tanya soal waktu itu kalau nggak salah dia apa ya tanya. Apa sampai lupa kan itu saking dulu takoni soalnya. Apa masih makanya kemarin. Nah, dia tanya apa ya waktu itu tanya soal penyerbukan atau apa loh. Oh iya pas matematika. Bu, ibu, kalau Nina itu
kan ada Nina membeli telur 5 kilo, kemudian diambil ibu misalnya 2 ons berapa, lah nek ibu misalnya orang sewaca tulis apa saged boleh bukaan dhewe bukumu tak kon ibu kilo apa gram biyen ibu gak iso saiki lali. Jadi yang ini makanya seorang ibu itu harus pinter. Lah kalau waktu pinternya kemudian waktunya ibu dan lain itu sik dikongkon karo ngrajani keripik, si anaknya masih kecil, itu akhirnya yang kalah itu pasti anaknya, pasti. Karena apa? Sing ketok, gitu, sing ketok duwike. Mendidik anak itu tidak kelihatan. Apa yang kita curahkan, perhatian yang kita berikan dengan segala daya itu tidak kelihatan. Padahal kunci perubahan itu satu. Rubahlah apa yang tidak tampak, maka dia akan menjadi tampak perubahan itu. Merubah hati, sapa sing ketok atine wong, gitu. Mboten enten. Mengupgrade keimanan orang nek sing ngeru imane orang lain gitu. Tapi ketika kita merubah hati dan mengupgrade keimanan kita akan muncul dalam kerjaan kita, nggih mboten. Maka kalau jenengan dari sini ikut taklim sudah hampir 5 bulan ini, kemudian di rumah si tukang ngetaki anake leren si ae nolong ngaji gitu. Soalnya napa? Karena itu buahnya itu adalah kesabaran, buahnya adalah syukurnya diparingi anak. Maka proses semua memang berproses dan Allah melihat itu loh. Allah melihat proses dan progres, jangan prosesnya tok proses. Biar proses gak ono progresnya lah. Ini jenenge awamun ya, karena Allah melihat proses dan progres. Nah kemudian progresnya saat ini kok sing repot ya. Nah, Meski ada bunda sami belajar makanya saya sebutkan di awal di sini kita tuh sama-sama belajar. Saya belajar dengan menyampaikan. Saya memurojaahnya dari apa yang saya peroleh adalah dengan menyampaikan. Dan jenengan juga sama memurojaahnya adalah dengan hadir setiap hari Rabu. Nah, ini bentuk porsi masing-masing dari kita untuk murojaah itu. Jadi saya murojaahnya adalah dengan menyampaikan kembali. Dengan menyampaikan ini saya jadi ingat saya pernah dapat ilmu itu dan saya juga pernah sudah menyampaikan itu, maka menjadi berat bagi hisab saya kalau saya tidak melakukannya. Ben mboten jadi jarkoni kados kulatur ini kok nggih. Iso ujar ora iso nglakoni, ya iku sing berat. Nah, maka hari ini dulu orang-orang Yahudi itu menjual akidahnya demi dunia. Hari ini apakah masih ada kita jumpai orang-orang yang menjual akidahnya? Banyak. Bojone sugih, duwe pesawat, punya jet kemana-mana. Syaratnya siji, tapi malah agama bojone kathah. Jadi murtad untuk dunia. Alhamdulillah, murtad untuk dunia. Ini banyak yang kita jumpai hari ini ketika peradaban kita tuh sampai pada peradaban materi. Kita tuh sekarang hidup di peradaban materi. Yang apa? Yang segala sesuatu diukur dari materi, tapi tidak ada maknanya, tidak ada hakikatnya. Hakikat tadi soal hakikat seorang ibu itu adalah mendidik generasi. Tapi kehilangan hakikat, kehilangan makna ketika kita hidup dalam peradaban materi hari ini. Wong wedok dianggap mulia ketika apa? Bayarannya gede, udah kerja numpak mobil, dandanane tasing, rego tasing puluhan juta. Gila ini kita hidup di peradaban materi, semua diukur dengan tolak ukur materi tanpa hakikat, tanpa makna. Jadi hilang semua itu. Lah makanya kita diperintahkan untuk belajar, tidak menjual petunjuk. Petunjuk itu sudah ada di dalam Al-Quran semua. Jangan kita tukar dengan kesesatan, karena tadi itu adalah kesesatan. Kita bilang kita itu melaknat orang-orang Yahudi, tapi tanpa sadar kita mengikuti apa yang menjadi tabiat-tabiatnya, apa yang menjadi perilakunya. Nah kemudian yang kedua, menjual ampunan dengan ampunan itu dijual untuk mendapatkan azab. Jadi orang-orang Yahudi itu dulu mereka itu mendustakan Nabi, seolah-olah Nabi itu bukan Nabi terakhir Nabi Muhammad. Lah hari ini ya kita itu kadang-kadang tanpa sadar itu menukarkan ampunan ini dengan azab. Apa contohnya? Sing bakul mungkin nih. Saya juga dulu pernah jadi bakul. Jadi ketika Ramadan ini panen, nggih mboten? Nggih bener nggih. Nggih, bajunya laris nggih. Mbak Rina nggih. Jadi Ramadan itu adalah bulan panen. Ada yang bilang iya panen duit, karena apa? Yang jualan kue, yang biasanya kue itu nggak mesti laku 1 toples, kalau sekarang sampai ratusan toples. Nah
kadang-kadang kita itu lupa maksudnya Allah itu dengan bulan panen itu panen ampunan dan panen pahala, tidak panen itu. Jadi akhirnya ketika wis 10 hari terakhir wayahe wong wis nyekel THR gitu, THR wis oleh, terus nyekel duit, akhirnya apa kecenderungannya? Konsumtif untuk membeli apa yang menjadi kebutuhan lebaran. Botolnya posone lho urung mesti kecekel gitu, pahalanya urung mesti kecekel. Sudah berpikir nanti soal lebarannya seperti apa, akhirnya belanja. Lah, yang bakule nih wong eman kebutuhan tinggi, permintaan tinggi. Wis gak apa-apa, engko traweh nang omah ae. Traweh itu sunnah, memang sunnah, tidak diwajibkan. Traweh itu sunnah. Tiba tekan omah bar blonjo kesel. Ngantuk gitu. Lah akhirnya apa? Hilang pahalanya yang sudah dijanjikan tadi. Darusan sesuai gak apa-apa. Tiba saja permintaan semakin tinggi. Mbak, saya pesen ini sekian toples, sirupnya sekian botol, sekian dus ini. Oh, golek maneh gitu. Ini loh yang namanya seringkali itu kita tuh kadang-kadang ngomong enak, tapi ketika godaan itu di depan mata, subhanallah, gitu ya, beratnya itu memang itu. Jadi ketika godaan itu masih jauh, kita gaya bisa ngomong, oh, kita tuh Ramadan mencari ampunan. Nah, ketika godaan di depan mata, Bu, saya pesan ini sekian dus, ini sekian toples, napa? Lembur, ketok duwike. Engko wayah anu tak genter cara sesuk rong dina sadurunge bodo aku ora pulaan. Aku sarep kedur. Tiba tambah nemen gitu. 2 hari sebelum lebaran wonten pesanan. Bu Nur, kula nyuwun iki couple nggih untuk 5 keluarga. Badhe untuk halal bihalal kula nyuwun seragam niki 10 set. Apa kurang akeh 20 set. Lah akhirnya tergoda untuk mencarikan. Lah ini loh, nah, godaan itu kok di depan mata itu akan jauh lebih berat ketika dia masih jauh. Nah, tapi hal ini akhirnya menguatkan kita ya untuk benar-benar menjadikan Ramadan ini bulan habituasi, bulan pembiasaan. Allah itu menjadikan Ramadan itu untuk membiasakan kita terbiasa di 11 bulan berikutnya. Terbiasa untuk tilawah, terbiasa untuk sholat, memperbanyak sholat sunnah, terbiasa untuk bersedekah, terbiasa untuk menjaga lisan. Ini mboten lek poso ngamuk lah eman. Nah, nek gak poso apa kok nek ngamuk wenteng. Karena ini membiasakan, inilah kenapa Allah adakan bulan Ramadan adalah untuk membuat habituasi, membuat kebiasaan. Nah, kemudian kita ke 1:7. Ini poin pentingnya ini, kalau lanjutkan 1:74. Dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Nah, ini loh. Allah itu ancamannya nih 3 orang yang tidak akan Allah lihat di yaumul hisab. Jadi nanti itu di surga itu kan dijanjikan apa, kita akan melihat langsung bermuajahah ya dengan Allah langsung. Kita tuh akan bisa melihat Allah langsung. Ini bonus untuk orang-orang yang masuk surga. Lah tapi Allah itu tidak akan mau melihat 3 orang yang kelakuannya di dunia itu adalah satu, yaitu orang tua yang berbuat zina. Wis tuwek zina itu tidak akan dilihat oleh Allah. Berarti ternyata bukan berarti lek enom oleh zina mboten gitu, tapi wis tuwek gek sik zina itu tidak akan dilihat oleh Allah. Tidak akan ditoleh sedikit pun oleh Allah. Jadi bukan menjadi pembenar bagi yang muda-muda. Ini ada mbak 2 nih kayak mumpung sik 3, sik 6 berarti oleh zina mboten. Itu wis tuwek gak oleh berarti nek enom ya aja eman-eman gitu. Kemudian yang kedua adalah penguasa yang pendusta. Jadi penguasa yang pendusta itu tidak akan dilihat oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang dengan kekuasaannya kemudian dia berdusta kepada rakyat, itu Allah tidak akan melihat kelak di yaumul hisab, tidak akan ditolak sedikit oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah orang miskin yang takabur. Loh, iki kebacut ya, wis miskin takabur gitu. Sugih takabur itu sik sumbut ya, wis miskin takabur ya Allah. Jadi bagaimana kan miskin yang takabur itu? Wis gak duwe tapi gaya. Wis gak enek tapi macake enek. Nah, ini ternyata ada gitu di sekitar kita. Tapi kita nggak usah lihat orang lain, kita lihat jangan-jangan kita seperti itu. Bedakan ya antara menjaga izzah dengan takabur. Jadi orang miskin itu di dalam syariat itu tidak boleh menampakkan kemiskinannya. Jadi tidak boleh kita tuh aku loh pengen mangan kalau sego mek sambal mek uyah, anu diomong oleh wong sak RT misalnya. Kita tuh tidak boleh. Kita harus menjaga izzah wal marwah kita. Jadi apa kondisi dapur kita itu kita yang tahu.
Tapi bukan berarti kita terus takabur ngomong aku ini masak sate rendang kalau boleh padahal enggak, itu tidak boleh. Jadi tengah-tengah ya memang itu enaknya. Jadi kita tuh tidak boleh juga takabur, tapi juga tidak boleh macak melas. Macak melas itu menunjukkan bahwa kita tuh dalam kondisi yang kesulitan itu tidak boleh. Syariatnya kita tuh harus menutup kondisi kekurangan kita. Maka ini menjadi PR bagi yang mampu. Nah ini loh Masya Allah ya syariat itu. Orang-orang yang kaya itu harus mampu peka untuk mengidentifikasi apa siapa-siapa tetangganya sing sakjane iku soro, tapi dia menjaga izahnya. Ini butuh identifikasi yang luar biasa. Jadi mboten kok oh gak apa-apa aku mampu, padahal dia saking menjaga izahnya. Maka ini menjadi PR bagi orang-orang kaya. Jangan sampai orang kaya itu dari 40 rumah di sekitar rumahnya itu ada yang sampai tidak bisa makan, sementara dia makan tiap hari enak. Maka kita harus benar-benar bisa mengenali tetangga kita. Makanya dikongkon serawong, kenal dengan tetangganya. Dan yang ngerti, oh ternyata dari ngobrol, walau aku malu ngobrol karo putrane bukae lho. Tiba iki orang sekolah pirang-pirang dino iki ora kok mergo lara, tiba ra ndek dhuwit tuku bensin. Nah, ini kalau kita ndak ngobrol, ndak tahu. Orang ibunya tuh ndak mungkin dia ngomong ke orang lain karena dia menjaga izahnya, ndak punya bensin untuk anaknya sekolah. Lah ini yang harus peka adalah orang-orang yang kaya di sekitarnya. Makanya tidak suka metu atau koma, jangan kok neng ngomahai, jangan kok ndak kumpul dengan tetangganya sampai ndak tahu tetangganya ada yang dalam kondisi kekurangan. Ini menjadi PR orang-orang kaya. Makanya Masya Allah, mix and match-nya di dalam Islam itu ketika orang kaya yang dermawan, peka dan cerdas bertemu dengan orang miskin yang menjaga izahnya. Tidak sampai dia ngomong bahwa dia tidak makan 2 hari, tidak sampai dia ngomong bahwa anaknya tidak bisa sekolah. Tapi yang kaya harus yang mampu mengidentifikasi bahwa ada tetangganya yang seperti itu. Dan ini hari ini yang terlewat. Banyak dari kita yang tidak kenal dengan tetangganya. Mungkin kalau di Balong masih saling kenal ya Bu. Tapi kalau di kota besar itu antar sini dengan depan itu benar ngerti. Anak ibu mau loro apa piye ndak tahu, dan mereka juga menyembunyikan anaknya yang sakit misalnya. Lah ini makanya dalam Islam itu ada kita itu diiming-iming lagi nggih, silaturahim itu memanjangkan usia, melancarkan rezekinya, mboten diiming-imingnya mboten budal wong-wong itu. Mboten kok ngepeng ning silaturahim nek mboten diiming-iming. Maka dilanjutkan nggih 175. Nah, kelanjutan dari yang tadi ya, bahwa mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka ini disemoni sama Allah. Cek wani newe nantang neraka. Orang-orang yang tadi seperti saya sebutkan tadi seperti apa? Orang-orang yang tidak peka, orang-orang yang menjual petunjuk. Sudah ada petunjuk tapi diputar balikkan. Petunjuknya seorang wanita itu adalah menjadi warabatul bait, tapi dibalik dengan mereka adalah tulang punggung ekonomi keluarga. Ini menjual petunjuk dengan kesesatan, karena petunjuknya tidak seperti itu tapi diganti dengan petunjuk yang lain, dengan kesesatan yang lain. Maka dibilang Allah apa? Alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Api neraka itu ya, neraka yang paling enteng-entengan dulu Bu, kita masuk, jangan kita orang yang masuk ya, orang yang masuk ke neraka itu kakinya nyenggol lantainya, otaknya umep. Setelah umep hancur, dibalik malih, diumep malih, itu berulang, itu yang paling ringan. Maka di sini disemoni Allah, alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Ancamannya tadi neraka untuk orang-orang apa yang menjual ampunan dengan azab, yang menjual petunjuk dengan kesesatan. Makanya biar kita tuh tahu mana yang petunjuk, mana yang kesesatan, apa? Mencari ilmunya, biar tahu mana yang petunjuk, mana yang menyesatkan. Hari ini semua itu karena bercampur jadi satu. Mana yang petunjuk, mana yang sesat itu jadi satu. Mana yang ampunan, mana yang azab jadi satu. Maka itu butuh ilmu untuk memahaminya. Maka dilanjutkan di 176, yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan kitab dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu mereka dalam perpecahan yang jauh. Lah hari ini kita jumpai banyak orang yang memilih dan memilah di dalam Al-Quran yang kira-kira itu sama sesuai dengan hawa nafsunya, dinggo. Yang tidak sesuai ditinggalkan. Yang kira-kira itu akan membatasi hawa nafsunya, ditinggal. Yang kira-kira sesuai dengan hawa nafsunya
dipakai. Padahal di dalam Al-Quran itu ada sifat Al-Quran itu adalah Al-Furqan, menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil, tidak campur baur kados seperti sekarang ini. Maka menjadi jelas ya di dalam Al-Quran itu mana yang mungkar dan mana yang ma'ruf. Makanya kita ini berkaitan dengan kepercayaan dan keimanan. Jadi kalau lagi sedikit cerita ngeten. Kenapa orang itu percaya dengan Islam? Contohnya ngeten ya. Ada orang jualan skincare itu biar bikin glowing ngeten ya. Sing dodol tapi jerawat penuh batuk, jerawat kumus-kumus, ireng. Yang saya rotok gak menyenangkan dilihat, sama dengan rotok elek kan ya. Dia menjual skincare dengan bentuk muka yang seperti itu. Kinten-kinten konten itu mbak gitu. Kecuali kalau yang jual itu memang dia pipinya mundus-mundus gitu, kemudian rupanya sampai gila, itu mungkin orang tertarik. Lah sama dengan hari ini kita tuh duta-duta Islam, tapi seringkali kita tuh lupa sedang menjadi duta. Makanya kan jadi sama dengan Islam itu sama dengan jorok kadang-kadang. Banyak masjid itu yang saya kalau kita keluar kota itu banyak. Dari masjid yang saya lewati, misalnya saya ke Surabaya ya, dari beberapa masjid yang saya lewati itu tidak sampai ya yang saya lewati loh ya, saya tidak tahu jumlahnya kalau dari Ponorogo ke Surabaya itu berapa menit. Yang saya lewati itu tidak sampai 5 yang bersih, yang lainnya itu kotor, kamar mandinya itu tidak terjaga, lumut di mana-mana lah. Ini kan berarti kita tuh lupa bahwa masjid itu juga sebagai duta, cerminan dari Islam. Lah masjidnya kayak ngono, kan Islam itu kemproh. Atau misalnya itu kudungan tapi senengannya nyacat, kemudian itu ya kudungan senengannya ngerasani lah. Beda kan ya antara proses, makanya tadi bilang proses harus dengan ada progres. Kalau proses tak jenenge itu mboten ada progres itu jenenge bohong. Sama itu, jadi kita tuh seringkali lupa kalau kita tuh jadi duta-duta Islam, tapi kita seringkali menggampangkan dalam berakhlak kita semaunya, sabarnya kita juga tidak ada, atau misalnya tidak bisa menjadi contoh misalnya di dalam skop keluarga terkecil kita misalnya. Lah ini loh memang tantangannya. Abot mbak, lah nek misalnya anggar ngerti terus dikon dadi contoh ya pasang ngerti ya ndak gitu. Dengan kita tahu memang kita akan imbasnya pertama kali ke kita. Kalau kita tidak punya ilmunya kan kita yang ke sandung-sandung, kita akan tidak tahu mana yang sesat, mana yang petunjuk. Nah makanya ketika kita tahu itu segera amalkan tuh di situ akan mendatangkan ilmu yang lain. Karena apa? Ketika kita mengamalkan bagaimana menjadi seorang mukmin, itu kita akan tercermin dalam diri kita, dalam lisan kita, di dalam perilaku kita. Tidak mungkin seorang muslimah yang dia itu soleha itu akan wani mencaci maki orang lain misalnya di depan orang banyak, itu akan terjaga. Maka inilah kita itu duta-duta, dan sama disebutkan di dalam Al-Quran ini bahwa jangan berselisih paham. Jadi kadang-kadang kita tuh bolak-balik ya saya sampaikan bahwa soal fikih itu luas, yang sempit hati kita. Jangan hanya perkara fikih itu akan jadi penghalang untuk kita menuju persatuan umat. Hari ini tuh kadang-kadang ya aku rano kono 23 kok boleh saya 11 ya. Kalau misalnya aku nang kono nek kuno tok. Jadi kadang kita tuh terjebak untuk mencari beda, padahal sama apa? Sama Qur'annya, syariatnya sama, rukun imannya sama, rukun Islamnya sama. Kalau itu adalah soal fikih, luaskan hati kita untuk menerima ada perbedaan memang di situ, karena ada 4 mazhab. Antara mazhab Maliki dengan Syafi'i tidak sama, ada perbedaan, bukan saya mau tidak sama, ada perbedaan lah. Ini tuh boleh asalkan kita punya ilmunya. Jadi semua berangkat dari dalil itu boleh. Mau misalnya menghitung awal puasa itu pakai hisab, silahkan. Mau menghitung pakai hilal, silahkan. Jadi jangan sing bener pokoknya itu dulu hilal, kudu global ya. Ya itu yang paling rajih misalnya. Itu adalah soal kerojihan. Tapi bukan berarti kita menganggap atau meremehkan yang lain adalah salah. Karena apa? Ini adalah disebutkan di sini bahwa sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu dalam perpecahannya jauh. Jadi jangan semakin membuat perpecahan jeda atau jarak itu semakin lebar dengan
dengan soal fikih. Yang sering ditanyakan soal Ramadan itu apa? Yang sering soal fikih. Mbak, nek misalnya pas saya poso niku kamu angsal. Kamu ya gak apa-apa aja ngelek tadi kan ngoten tadi malah kamu karo ngelek ya gak oleh. Mbak, lek misale poso niku ngureki kuping napa asal? Apa urusane kuping kare tenggorokan ngono lho. Makane kuping iki dibersih ya gak apa-apa. Jadi orang itu sering kali terjebak di soal fikih ketika Ramadan. Napa malih nggih kalau wingi niku? Mbak, dek wingi niku untuk kula niku gempil kayak keluar darah. Niku asal mboten. Lah wong getih nang jaba tenggorokan nggih gak molek ya gak apa-apa. Jadi makanya kan sering kali kita tuh meributkan hal-hal yang fikih yang sajane itu adalah tidak sampai dalam tahap pemahaman, tapi kita sudah ribut. Tapi soal pemahaman bahwa petunjuk ini harus kita cari, Islam ini harus kita kuatkan. Soal hati kita tuh harus menjadi media yang subur sahabat kita, seringkali terlupa karena kita fokus pada hukum ini, hukum itu. Fikih itu tidak akan dijalankan kalau belum ada bangunan ketaatan di dalam hati kita. Ketika syahadat itu belum menjadi batang pohon yang kuat, tidak akan dijalankan fikih. Jawabannya apa nek ngerti ngono. Oh malah, yo nek iso tak lakoni lek ora ya apa-apa. Lah iki cepet, lah kon mau nyapa takon lek kadang kan ngoten gemesing. Lah mau nyapa takon nek wis dijawab tibake ngakonimu sak kobermu lah. Iki kan kadang-kadang seperti itu. Karena apa? Karena fikihnya tidak berawal dari ketaatan dan batang yang kuat dari benih syahadat tadi. Nggih, soalnya nih kurang mawon niki teh kula tak 177 nggih satu ayat mawon nggih. Bismillah. 177 berarti Mbak winginge Mbak sebelah nanti nggih. Satu ayat mawon. Usai Nggih, pokok-pokok kebajikan. kebaikan hanya sekedar menghadap lewat semua Allah timur atau barat mereka dan kebaikan yang sesungguhnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah hari akhir malaikat kita dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya pada kerabat anak yatim orang-orang miskin orang-orang yang dalam perjalanan musafir meminta-minta dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat orang-orang yang menepati janji apabila berjanji dan orang-orang yang sabar dan melarangkan pemberitaan dan pada masa peperangan mereka itulah orang yang benar